Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini ya. Kita akan bahas terkait dengan bentuk integrasi ekonomi ya. Ini harapannya adalah kalian bisa memahami fenomena-fenomena keterbaruan informasi atau isu terkait dengan perkembangan perjanjian internasional atau perdagangan internasional. Kenapa? Karena selama 2 dekade terakhir ini jumlah perjanjian ya perdagangan internasional baik itu dilakukan bilateral maupun regional ini terus meningkat. Berikutnya muncul sampai kepada isu integrasi ekonomi ya. Integrasi ekonomi ini mengacu pada kesepakatan antara negara-negara di wilayah geografis untuk mengurangi hambatan tarif dan non-tarif aliran bebas barang, jasa, dan faktor produksi antara satu sama lain. Jadi tidak hanya pergerakan barang dan jasa saja sekarang yang mengarah kepada tanpa hambatan atau bebas masuk keluar antar negara yang melakukan kerjasama, tetapi juga faktor produksi, ya tenaga kerja, terus apalagi ya faktor produksi yang lain, mesin dan segala macam. Ini bebas masuk dan keluar antar negara-negara yang melakukan kerjasama. Nah, secara teori, integrasi ekonomi ini menguntungkan semua anggota dan mengurangi kompetisi antar anggota, terutama terkait dengan kompetisi harga. Ya, misalnya antara Thailand dengan Indonesia terkait dengan harga komoditas ekspor di bidang pertanian, misalnya. Ini juga bisa diatur. Ya. Kita punya market yang sama, misalnya antara Thailand dengan kita, dengan Indonesia. Maka ketika sudah ada perjanjian, maka ini mengurangi kompetisi satu sama lain. Dan juga menguntungkan. Misalnya antara negara-negara ASEAN melakukan perjanjian internasional terkait dengan tarif. Artinya misalnya tidak ada tarif antar negara ASEAN, maka ini akan menguntungkan bagi negara-negara ASEAN. Secara teori seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu. Bentuknya atau tingkatan dari integrasi ekonomi ini bisa kita lihat seperti ini. Yang paling bawah itu adalah free trade area. Berikutnya meningkat menjadi custom union. Berikutnya meningkat jadi common market. Selanjutnya menjadi economic union. Ya, ini levelnya seperti ini tingkatan dari integrasi ekonomi. Nah, nanti apa itu free trade area, apa itu custom union, atau itu common market, dan apa itu economic union, akan kita diskusikan. Yang pertama adalah free trade area. Kita bahas dulu apa itu free trade area dan karakteristiknya bagaimana. Ini free trade area atau disebut juga dengan kawasan perdagangan bebas merupakan kawasan yang mencakup blok perdagangan yang negara anggotanya telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement. Nah, perjanjian semacam itu melibatkan kerjasama antara setidaknya dua negara atau lebih ya, untuk mengurangi hambatan perdagangan, kuota, dan tarif impor, dan untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa satu sama lain. Jadi kalau dari sini kita boleh katakan kalau free trade area itu merupakan kerjasama perdagangannya yang melibatkan dua atau lebih negara anggota di mana mereka sepakat untuk mengurangi hambatan perdagangan, baik itu kuota, tarif, terus yang lain ya. Itu untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa satu sama lain. Nah, sebagai catatan ini saya ambilkan dari Dominic Salvatore, kalau free trade area ini menghilangkan semua hambatan perdagangan antar anggota. Tetapi setiap negara tetap memiliki hambatan perdagangannya sendiri dengan bukan anggota FTA. Jadi dengan anggota free trade area tidak ada hambatan perdagangan, tapi dengan bukan anggota, setiap negara anggota FTA memiliki hambatan perdagangannya sendiri. Ya, ini untuk free trade area. Ini level paling bawah. Berikutnya yang kedua adalah custom unions. Custom union ini merupakan perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih untuk menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan biaya masuk. Ya, biaya masuk
biak luar, dan lain-lain. Nah, custom union ini berbeda dengan free trade area karena negara di luar anggota serikat pabean akan dikenakan tarif umum. Ya. Berikutnya, persetujuan ini adalah bentuk parsial dari integrasi ekonomi yang menawarkan langkah menengah antara zona perdagangan bebas yang memungkinkan perdagangan bebas tetapi tidak memiliki sistem tarif umum dan pasar umum, yaitu dikenakan tarif umum dalam menguntungkan gerakan bebas dari sumber daya seperti modal dan gaji antara negara anggota. Nah, sebagai catatan, Dominic Salvatore menyatakan bahwa kalau custom unions itu remove all barrier to trade, dia menghilangkan semua hambatan perdagangan among members di antara anggota custom unions, and harmonizes trade policies toward the rest of the world, dan mengharmonisasikan kebijakan perdagangannya terhadap negara-negara lain di luar anggota atau di dunia. Ya. Jadi ini selangkah lebih maju dibandingkan free trade area. Jadi kalau kita katakan custom union itu dia free trade area plus harmonisasi kebijakan perdagangan terhadap negara-negara lain atau rest of the world. Itu ya. Berikutnya yang ketiga, ini lebih maju lagi dibandingkan custom union, yaitu ada yang disebut dengan common market atau pasar bersama. Nah, common market ini merupakan integrasi ekonomi di mana setiap negara anggota menerapkan tarif eksternal seragam dan mengizinkan aliran bebas barang, jasa, dan faktor produksi antar mereka. Nah, ini ditambahkan ini ya. Jadi ada aliran bebas barang dan jasa dan faktor produksi antar mereka. Nah, common market itu adalah tahapan lebih maju dari integrasi ekonomi setelah area perdagangan bebas atau free trade area dan custom union, tapi sebelum serikat ekonomi atau economic union. Nah, sebagai catatan, Dominic Salvatore mengatakan bahwa common market itu remove all barriers among members. Jadi semua hambatan perdagangan itu tidak ada antar anggota. Berikutnya, harmonizes trade policy toward the rest of the world. Berikutnya adalah mengharmonisasikan kebijakan perdagangannya terhadap negara lain dan mengizinkan free movement of labor and capital among member nation, dan mengizinkan pergerakan bebas antara dari tenaga kerja dan modal di antara anggota, negara-negara anggota. Jadi kalau kita boleh katakan kalau common market itu sama dengan custom union plus ini free movement of labor and capital among members nation. Jadi custom union plus ada mengizinkan aliran bebas barang dan jasa dan faktor produksi antar anggota. Ya, jadi paling bawah free trade area ada custom union, berikutnya ada common market. Dan yang terakhir adalah economic union. Economic union ini merupakan, kalau sederhananya, adalah common market plus unified monetary and fiscal policy of members. Artinya kondisi common market ditambahkan dengan ini penyeragaman kebijakan moneter dan fiskal antar anggota. Nah, economic union sini dikatakan kalau menurut Dominic Salvatore merupakan kondisi di mana anggotanya menghilangkan semua hambatan perdagangan antar anggota, mengharmonisasikan kebijakan perdagangan terhadap negara-negara lain di luar anggota, dan mengizinkan pergerakan tenaga kerja dan modal di antara anggota. Dan terakhir juga adalah dalam economic union mereka juga menyeragamkan kebijakan fiskal dan moneter di antara anggota. Jadi ini kalau saya katakan tadi, saya ulangi, economic union ini sama dengan common market plus keseragaman kebijakan fiskal dan moneter antar anggota. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sebagai tugas ya, kalian harus cari sendiri nih. Yang pertama, jelaskan kembali apa itu free trade area, apa itu custom union, atau itu common market, apa itu economic union. Setelah berikan contohnya. Ini penjelasannya nggak usah terlalu detail ya, pokoknya sederhana saja. Ya, penjelasan singkat dari free trade area,
custom union, common market, dan economic union. Dan berikan contohnya. Free trade area contohnya apa? Custom union contohnya apa? Common market contohnya apa? Economic union contohnya apa? Dan yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing bentuk integrasi ekonomi tadi. Ada free trade area, ada custom union, ada common market, dan ada economic union. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.